Selamat malam Mama. Selamat malam, bertemu lagi bersama Tania pada IG Live malam hari ini bersama Halo Bumil dan Kehamilan Sehat. Nah, pada malam hari ini untuk tema live-nya adalah kenali imunisasi yang tepat sesuai usia si kecil by IDAI. Jadi buat mama-mama di rumah nih yang kebetulan punya anak atau yang masih newborn atau yang sudah mendekati HPL atau yang masih hamil usia trimester pertama pun boleh banget nih yang punya pertanyaan seputar imunisasi. Nanti ditanya aja ya mama di kolom komentar dengan format nama, usia, domisili, dan pertanyaannya. Karena nanti untuk 3 orang pemenang yang beruntung akan Tania berikan voucher konsultasi kesehatan bersama Kehamilan Sehat senilai total Rp600.000. Jadi buat mama atau mungkin ada papa nih yang ikutan join live pada malam hari ini, kalau misalnya punya pertanyaan seputar imunisasi untuk si kecil, boleh banget ya ditanyakan di kolom komentar dengan format nama, usia, domisili, dan pertanyaannya. Nah, pada malam hari ini Tania akan live bersama Dr. Puspita, spesialis anak. Jadi, buat mama-mama yang punya pertanyaan apapun, boleh ya nanti ditanyakan di kolom komentar. Oke, Tania izin invite dulu ya. Sekarang lagi hamil trimester berapa, atau ada yang sudah lahir dan babynya masih newborn, boleh absen-absen di bawah. Oke, ini sudah hadir. Halo dok. Halo. Halo. Dokter ini mukanya agak ketutupan nih dok. Nah, sudah terlihat wajah cantik dokter kita pada malam hari ini ya. Halo dokter Puspita. Halo, selamat malam semuanya. Ya, selamat malam dok. Ini baru selesai praktek dok. Sekitar 1 jam yang lalu. Sekitar 1 jam yang lalu. Berarti sudah istirahat ya dok ya, sudah fresh ya untuk menerima pertanyaan-pertanyaan dari mama dan papa pada malam hari ini. Nah dok, malam hari ini itu kan temanya tentang imunisasi untuk si kecil ya dok ya. Nah sebenarnya nih dok, kalau misalnya imunisasi, kenapa sih dok dia itu penting dan harus banget diberikan kepada anak? Jadi yang pertama, imunisasi itu adalah hak ya. Hak setiap anak mendapatkan perlindungan gitu ya. Harapannya dengan pemberian imunisasi, salah satu upaya juga dari orang tua namanya ikhtiar melindungi anak terhadap beberapa penyakit menular yang saat ini sudah dapat dicegah dengan pemberian imunisasi. Gitu. Harapannya dengan imunisasi anak ini akan kemungkinan untuk terkena penyakit tersebut akan lebih kecil, dan kalaupun terusnya kenanya nggak akan berat. Oke. Nah dok, dengar-dengar ya imunisasi itu kan memasukkan virus ya dok ya ke dalam tubuh. Nah itu tuh sebenarnya aman nggak sih dok? Maka dari itu kalau kita menjawab pertanyaan tersebut aman atau tidaknya, setiap imunisasi yang dilakukan kan harus dilakukan di layanan kesehatan ya, yang sebelumnya juga harus dilakukan pemeriksaan pemeriksaan terkait kesehatan dari si anak tersebut ya. Makanya setiap dokter atau tenaga kesehatan saat sebelum melakukan imunisasi pasti dipastikan dulu nih anaknya sehat atau enggak. Namanya itu bakteri atau virus yang dilemahkan, tentu saja pada anak sehat dia akan bisa melawan virus atau bakteri yang dilemahkan tersebut dengan membentuk kekebalan. Harapan imunisasi memang seperti itu. Jadi kita akan membentuk kekebalan yang nantinya melindungi si anak tersebut. Tentu saja virus dan bakteri yang dimasukkan itu adalah yang sudah dilemahkan. Kalau anaknya sehat, dia bisa melawan dan merespon membentuk kekebalan sehingga nanti kalau dia terpapar virus atau bakteri yang sama, dia udah punya perlindungan. Oke, nah dok biasanya kan kalau misalnya sekecil habis imunisasi kan suka badannya anget-anget, ada yang rewel. Nah itu kan sebetulnya sebagai respon tubuh ya dok ya. Nah pada anak yang ada reaksi seperti
demam atau misalnya rewel, apakah anak tersebut ketika vaksinnya itu sedang dalam kondisi yang tidak sehat atau gimana, Dok? Jadi namanya kita masukin virus atau bakteri yang dilemahkan atau bagian atau part dari virus atau bakteri tersebut. Jadi salah satu respon imun yang mungkin dapat muncul pada anak adalah demam. Sebenarnya demam pasca imunisasi itu bukanlah hal yang membahayakan. Itu malah sebagai tanda bahwa sistem imun si anak sedang membentuk kekebalan. Tapi apakah semua anak akan mengalami hal tersebut dengan demam pasca imunisasi? Enggak sih, ada yang mengalami, ada juga yang tidak mengalami. Dan biasanya kalau terjadi pun itu bukan hal yang membahayakan dan akan hilang dengan sendirinya. Dalam berarti aman ya, Dok ya, kalau misalnya gejala-gejala demam atau misalnya anaknya rewel ya, Dok ya. Nah, Dok, boleh nih, Dok, dijelaskan imunisasi apa aja sih yang dibutuhkan si kecil untuk mendukung tumbuh kembangnya, Dok? Sebenarnya kalau imunisasi apa yang dibutuhkan itu banyak ya. Semua imunisasi yang sudah diberikan oleh pemerintah sesuai jadwal dari pemerintah dan tentu saja IDAI itu semuanya bermanfaat dan semuanya penting. Yang pertama diberikan pada semua bayi baru lahir dalam kondisi yang sehat adalah hepatitis B0. Kita berikan biasanya plus minus 24 jam pasca bayi lahir. Kemudian ada poliotetes dan dilanjutkan dengan pemberian BCG. Kemudian terjadwal untuk bulan-bulan selanjutnya sesuai program pemerintah dan IDAI ada DPT, ada HIV, ada polio, ada PCV, ada rotavirus, semua sudah terjadwal dari pemerintah dan juga dari IDAI. Mungkin ada beberapa sedikit perbedaan waktu usianya, tapi itu tidak terlalu bermakna. Yang penting diberikan sesuai dengan jadwal dan sesuai dengan yang sudah diprogramkan oleh pemerintah. Boleh ikut jadwal pemerintah, boleh ikut jadwal IDAI. Oke, nah Dok, kan di sini banyak nih mama-mama yang masih hamil ikutan live nih. Kalau misalnya nanti Dok lahir kan babynya, nah itu dikasih nggak sih Dok jadwal-jadwal untuk imunisasinya, kayak misalnya imunisasi BCG-nya kapan, DPT-nya kapan, itu dikasih jadwalnya nggak Dok? Dikasih, biasanya itu waktu kontrol pertama kan habis lahir tuh terus kan pulang. Biasanya sebelum usia 10 hari itu kita minta kontrol. Harapannya untuk memantau kembalinya berat badan ke berat lahir. Bayi semua yang lahir pasti ada penurunan berat badan. Yang penting nggak lebih dari 10%. Dan seharapannya di usia 10 hari dia kembali ke berat lahir. Nah, maka dari itu sebelum usia 10 hari kita pasti program mereka untuk kontrol. Saat kontrol di poli itu kita akan memberikan jadwal untuk imunisasi selanjutnya apa saja. Oh gitu, oke baik Dok. Nah jadi buat mama-mama nih yang misalnya baru pertama kali mau punya anak yang masih hamil, nah gak usah khawatir ya Mama, berarti nanti gak mesti searching-searching dulu nih, aduh anak saya nanti imunisasi apa ya, karena nanti akan ada jadwalnya tersendiri ya Mam. Nah Dok, kira-kira ada nggak sih Dok imunisasi? Oh, nah seperti itu contohnya ya Dok ya. Waduh, banyak yang terbaru 2024. Oh, itu sampai usia 1 tahun ya Dok? Ini sampai usia 18 tahun. Anak-anak kan sampai 18 tahun sayang. Oh iya, sampai polio yang waktu SD juga ya ada ya Dok ya berarti jadinya. Oh. Nah Dok, selain imunisasi atau vaksin yang resmi dari IDAI atau pemerintah nih Dok, kira-kira ada nggak sih Dok imunisasi atau vaksin tambahan yang direkomendasikan untuk anak? Sebenarnya mostly pemerintah itu sudah baik hati sekali ya. Hampir semua imunisasi yang dibutuhkan, imunisasi dasar itu sudah difasilitasi oleh pemerintah. Cuma memang ada beberapa imunisasi yang pemerintah belum bisa memfasilitasi. Seperti influenza, Japanese encephalitis untuk di luar Kalimantan Barat dan Bali. Kemudian dan hepatitis A pemerintah belum bisa memberikan. Maka dari itu mungkin orang tua yang memfasilitasi ya, atau mandiri. Kemudian itu ada yang terbaru itu untuk flu Singapura, sekarang ada vaksinnya juga, mulai usia 6 bulan sampai dengan 3 tahun. Oh, oke. Nah tadi kan dokter kan sempat sebutkan juga ya ada flu Singapura, berarti kan sekarang udah ada vaksinnya dan aman ya Dok ya, berarti berikan untuk anak usia minimal 6 bulan. Nah, seberapa penting sih Dok vaksin flu Singapura ini untuk anak?
Oh, jadi vaksin flu Singapura itu kita lihat sakitnya dulu ya. Flu Singapura itu kan muncul pelenting-pelenting, merah-merah di tangan dan di kaki dan di mulut. Kalau yang di mulut bisa kayak sariawan gitu. Nah pasti dia nggak aman untuk makan minum dong. Resikonya berarti kan dehidrasi itu yang paling ringan. Kemudian lain apa sih yang mungkin terjadi dari infeksi flu Singapura sampai pada meningitis maupun ensefalitis radang pada selaput maupun radang otak. Jadi kalau saya boleh sarankan karena sudah ada vaksinnya pada bayi usia 6 bulan sampai 3 tahun lebih baik diberikan karena pemberiannya pun cuma 2 dosis dengan jarak 1 bulan di antara dosis pertama dan dosis kedua. Oke, nah dok, sebetulnya nih dok, kan ini kan flu Singapura kan kayak baru-baru booming belakangan ini. Kalau untuk Indonesia sendiri dok, banyak nggak sih dok anak-anak yang sudah terjangkit flu Singapura ini? Banyak banget, beberapa bulan yang lalu ini banyak banget tuh bom, angka kejadiannya tinggi banget. Hampir setiap hari ada kejadian flu Singapura. Berarti untuk penularan ini cepat banget berarti ya dok ya, dan mudah ya untuk tertularnya ya. Oke, nah untuk mama yang di rumah nih yang mungkin baru dengar atau yang baru dengar sedikit-sedikit tentang flu Singapura, tadi ya seperti yang dijelaskan untuk dari dokter Puspita, ternyata flu Singapura ini kan sangat menular dan penularannya cepat ya mam ya. Jadi tiap hari ada gitu pasien-pasien si anak yang terjangkit dengan flu Singapura. Makanya sekarang sudah ada nih mama untuk vaksin flu Singapura. Nah dok, kalau misalnya nih selain flu Singapura kan ada juga ya dok ya penyakit cacar monyet. Nah itu ada nggak sih dok vaksinnya juga nih untuk si cacar monyet ini? Ada, tapi tidak diberikan ke semua. Dia diberikan ke orang-orang dengan resiko tinggi. Resiko tinggi itu apa? Berkontak langsung dengan pasien cacar monyet, petugas kesehatan atau petugas lab yang langsung bersentuhan dengan cacar monyet. Jadi tidak diberikan ke semua. Oh, kalau untuk vaksin flu Singapura dan cacar monyet ini apakah bisa didapatkan dengan mudah dok? Kayak misalnya di puskesmas, di rumah sakit, atau memang ada tempat-tempat khusus nih dok? Kalau misalnya kita mau vaksin tadi flu Singapura dan cacar monyet. Kalau flu Singapura ya, aku bahas flu Singapura. Karena kan yang mpox kan tidak semua orang mendapatkan ya. Kalau flu Singapura itu semua anak bisa mendapatkan asal usia 6 bulan sampai dengan 3 tahun. Di mana pastinya tidak di fase 1 karena pemerintah belum memfasilitasi, jadi harus difasilitasi oleh orang tua. Kalau oleh orang tua mungkin harus ke klinik kayak Hamil Sehat gitu ya, atau rumah sakit terdekat dan diberikan langsung oleh dokter. Oh gitu, berarti nggak ada ya dok ya kayak di puskesmas atau di fase 1 ya. Berarti memang harus di rumah sakit khusus atau di klinik ya dok ya. Berarti di klinik kehamilan sehat tersedia ya dok ya. Tiga hari sebelum vaksin janjian dulu biar kita siapkan imunisasi. Berarti kalau misalnya mau vaksin bisa langsung datang aja dong ke klinik. 3 hari sebelum kontak ke klinik. Kalau kan prakteknya di KS Ciputat ya. Kalau di KS Ciputat itu Hamil 3 harus ini kontak dulu karena kita harus janjian dulu lah. Oke, baik ya mama nih. Kalau misalnya untuk mama yang berminat, saya takut nih si kecil terjangkit flu Singapura, karena kan tadi ya flu Singapura juga itu cukup parah ya karena dehidrasi bahkan sampai meninggal. Nah ini untuk mama-mama yang khawatir, yang pengen vaksin, boleh datang ke rumah sakit terdekat atau bisa juga ke klinik kehamilan sehat ya Mak ya. Nah dok, tadi kan kalau sempat nih ya disinggung sama dokter tuh ada jadwal yang banyak banget itu ya untuk vaksin anak usia dari baru lahir sampai usia 18 tahun. Kalau misal dok jadwalnya terlewat, kira-kira gimana dok? Pasti kan banyak banget nih mama-mama yang kesekip gitu untuk jadwal imunisasi. Dikejar, segera mungkin dikejar, ayo catch up, bisa. Oh, berarti nggak masalah ya dok ya? Makanya ayo dokter anaknya dulu, konsul dulu, diprogram untuk catch up-nya harus dikejar. Tahu ada ketinggalan ya disusul. Ya. Tapi boleh nggak sih dok kayak campur gitu misalnya vaksin yang kedua misalnya kan telat, nah digabung nih sama vaksin yang ketiga kayak gitu boleh dok? Kalau vaksinnya sama nggak bisa sayang, jaraknya paling nggak 4 minggu. Oh 4 minggu, berarti kalau misalnya berbeda nggak masalah ya dok ya? Masalahnya
gini, DPT 2 sama DPT 3 gitu ya, jaraknya 4 minggu, nggak bisa DPT 2 berapa sama DPT 3, nggak bisa. Oh, gitu. Karena untuk apa ya namanya dok, ke tubuhnya juga harus apa ya, adaptasi dulu ya dok ya, baru dilanjutkan ke DPT berikutnya. Maksudnya untuk membentuk titik kekebalannya. Oke. Nah nih dok, kan sekarang banyak banget ya dok sebetulnya mama-mama di luar sana yang takut untuk imunisasi. Bahkan ada yang sampai memutuskan untuk nggak memberikan imunisasi kepada anaknya karena tadi ya dok ya takut, karena adalah yang demam sampai 3 hari, yang anaknya jadi rewel, nggak mau makan. Bahkan kita ya dok, mama-mama yang berpikiran kalau misalnya imunisasi itu malah bikin anak jadi sakit ya dok ya. Nah kira-kira nih dok, ada nggak sih tips dan triknya supaya kalau misalnya mama-mama di luar sana nih, kalau misalnya anaknya kena gejala KIPI ya, yang sehabis imunisasi, biar nggak panik nih dok, kira-kira ada tips dan triknya? Yang pertama, pastikan pemberian imunisasi di tempat layanan kesehatan. Satu itu dilakukan oleh tenaga kesehatan yang terlatih dan sesuai dengan bidangnya. Yang kedua, dilakukan dengan tepat jadwal dan tepat dosis, kecuali memang berat ada di PSA. Terus dipastikan juga kondisi anak dalam kondisi yang sehat sebelum dilakukan imunisasi. Yang memeriksa adalah dokter atau petugas kesehatan yang memastikan bahwa anak ini dalam kondisi yang sehat dan layak untuk diimunisasi. Kemudian pasca imunisasi tidak semua anak akan demam. Tapi kalau memang demam, maka yang harus dilakukan adalah nyamankan anak, gendong, ya, susui, beri susu, beri minum yang banyak supaya tidak dehidrasi. Makan, nutrisi seperti biasa, berikan penurun panas jika memang diperlukan, anak sangat rewel dan tidak nyaman, pantau 2 hari harusnya, kalau memang itu karena pembentukan antibodi sudah hilang. Tapi kalau memang jangan-jangan waktu imunisasi dia lagi inkubasi sakit yang lain. Nah, aku pernah tuh imunisasi pasien, kok demamnya tinggi banget sampai 3 hari lebih, ternyata hari keempat muncul ruam-ruamnya, bintik-bintik merah. Inkubasi roseola. Nah, manifestasinya bareng sama pasca imunisasi. Kita mikirnya kan karena imunisasi ya, tapi ternyata memang dia lagi dan masa inkubasi ini dia sehat-sehat aja gitu ya, baru setelah imunisasi itu ngepasi aja. Pas bareng imunisasi, pas diimunisasi, pasca imunisasi, pas manifestasi. Oh iya. Akhir 3 hari masih demam, kontrol kembali ke dokter atau petugas imunisasi, ditanyakan apakah ini masih hal yang wajar, apakah ada hal yang seperti itu. Tapi dibalik manfaat yang luar biasa. Jadi jangan pernah skip imunisasi ya, yang bunda sudah pemerintah fasilitasi gitu ya, tenaga kesehatan juga sudah banyak gitu. Untuk ya. Oke, berarti untuk batas demam itu 3 hari maksimal ya dok ya. Berarti kalau misalnya sudah demam hari ketiga harus langsung dibawa ke vaskes ya dok ya, untuk diperiksakan lebih lanjut. Juga udah panik. Nah dok nih, kalau misalnya nih anak habis disuntik kan suka bengkak ya dok ya. Nah sebaiknya itu dikompres air dingin atau air hangat sih dok? Kompres aja ya, biar nggak nyeri. Biar nggak nyeri ya dok ya. Oke, itu berarti kalau dikompres berapa lama dok? Sesering mama aja sesempat mungkin, sesempatnya aja. Kalau memang sekali sampai dia nggak tertahankan, diberi paracetamol untuk menghilangkan. Kalau berlanjut makin mengganggu atau bengkaknya makin besar, ya kembali konsul. Nah dok, kira-kira respon tubuh apa sih dok yang masih dalam kata wajar kalau misalnya si anak ini habis imunisasi? Kalau yang lokal mungkin ya nyeri atau bengkak di lokasi injeksi ya. Kalau yang general mungkin ya demam ya. Oke, berarti selain demam sudah 3 hari, ada nggak sih dok warning lainnya yang memang si kecil ini harus segera diperiksakan lebih lanjut? Misalnya dia ada lemes, mual muntah, ada mungkin diare, ya tampak sakit ya, mungkin itu harus konsul ya. Jangan-jangan itu tadi bukan karena imunisasinya, tapi memang ngepasi aja dia lagi inkubasi penyakit yang lain.
Oke, nah buat mama di rumah nih ya, seperti yang sudah dijelaskan oleh Dokter Puspita, jadi nggak usah takut ya Maya. Jadi kalau misalnya kecil, habis imunisasi, terus muncul demam, agak rewel, selama nggak lebih dari 3 hari itu masih normal ya Ma. Nah kalau misalnya sudah 3 hari, kondisi kecil itu tidak membaik, atau misalnya disertai dengan mual muntah, atau misalnya diare, atau lemas, nah itu khawatirnya memang ada penyakit yang lain nih Ma. Jadi bukan karena imunisasi. Jadi nanti Mama bisa langsung cek aja ke Vaskes terdekat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ya Ma. Jadi buat Mama di rumah nggak perlu khawatir dan nggak perlu takut ya. Jangan dihindari imunisasi. Ya, betul. Jangan hindari juga ya, Maya, karena imunisasi itu benar-benar penting banget. Karena untuk jadwalnya aja memang ada sampai usia 18 tahun nih, Ma, gitu. Nah, dokter, nih banyak banget ya pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditanyakan sama mama-mama di rumah. Nah, ini Tania mau bacakan pertanyaannya ya, Dok ya. Ini ada dari Mama Tika dari Wonogiri. Batas usia untuk imunisasi BCG itu berapa lama ya, dokter? Dan kira-kira kapan harus dilakukan tes mantok? Jadi kalau BCG itu kalau tanpa mantuk ya sampai 3 bulan. Begitu dia usia 3 bulan atau lebih dari 3 bulan, maka sebelum BCG harus dilakukan mantuk. Karena Oh, Indonesia ini pada bayi-bayi baru lahir sebisa mungkin segera di BCG. Kalau usia lebih dari atau sama dengan 3 bulan, takutnya dia sudah terpapar kuman TB. Itulah kenapa kita harus tes dulu. oke, berarti maksimal banget 3 bulan ya, dok ya. Nah, ini ada lagi nih, dok, pertanyaan dari Mama Mila di Bandung. Dok, apa benar vaksin influenza hanya bisa oleh DSA saja, sedangkan ada yang bilang bisa juga oleh bidan. Lalu kira-kira usia yang tepat untuk vaksin influenza itu umur berapa ya, dok ya? Kalau vaksin influenza itu boleh diberikan mulai usia anak 6 bulan. Oh, 6 bulan. Oke. Itu kira-kira mesti sama dokter anak atau sama bidan juga boleh, dok, untuk pemberian imunisasinya? Selama ini sih kalau aku di rumah sakit ya, aku praktek di rumah sakit Bumina sini sama di KS kita yang ngintipin SPA. Tapi kalau di klinik lain aku kurang tahu. Oke, berarti kalau misalnya di rumah sakit biasanya sama dokter ya, berarti ya untuk dokter spesialis anak ya. Tapi enaknya ketemu dokter anak tuh ini Kak, sekalian minta tolong tumbuh kembang. Oh, sekalian konsul juga ya dok ya. Kapan lagi kita ketemu dokter anak dalam kondisi sehat? Betul. Oke. Ya Pasti ya dok ya. Jangan sampai kita ke dokter cuma pas lagi sakitnya aja ya dok ya. Karena kan mencegah itu kan lebih baik daripada mengobati ya. Berarti nih untuk mama-mama yang pengen vaksin atau imunisasi, alangkah lebih baiknya langsung ke dokter aja ya Maya, biar bisa sekalian konsultasi nih mengenai tumbuh kembang anaknya. Oke, dok, ada lagi pertanyaan dari Mama Ayu dari Jakarta Timur. Untuk yang imunisasi, kalau misalnya nggak lengkap nih dok, kira-kira mengejarnya bagaimana ya? sesuai. Jadi kalau mengejar imunisasi tahu dulu nih mah yang kurang apa. Nah setelah tahu yang kurang didata. Kira-kira kita mau ngejarnya gimana nih? Kalau namanya ngejar berarti ya semakin cepat semakin baik. Sekali datang suntikan bisa 2 atau 3 injeksi. Artinya paling enggak 2 injeksi lah. Namanya ngejar ya nggak bisa santai, orang udah terlambat, ketinggalannya banyak. Ya kalau satu-satu kapan selesainya. Jadi kalau memang ketinggalannya agak banyak itu mungkin sekali datang dapat bisa diberikan langsung 2 vaksinasi. Yang penting anaknya dalam kondisi sehat. Sehat. Oke, berarti itu nanti untuk disuntiknya di tempat yang berbeda ya? Iya, misalnya paha kanan, paha kiri, lengan kanan, lengan kiri itu. Oh, oke. Maksimal berapa banyak sih dalam sekali? Multiple injection lebih dari 1 itu nggak ada masalah sih. Saya sampai paling banyak 3. Oh, 3 paling banyak. Berarti di tangan sama di kaki misalnya 2 ya dok ya? Jadi paha kanan 2, paha kiri 1. Oh, berarti
dalam satu paha itu nggak masalah ya dok ya disuntikan 2 kali ya? Jaraknya. Oh, ada jarak ya, oke. Baik. Nah, dok, ini ada lagi pertanyaan dari Mama Eva di Jakarta. Nah, anaknya Mama Eva ini sudah lengkap imunisasinya dari pas baru lahir. Nah, tapi pas usia 1 tahun ke atas, udah nggak imunisasi lagi nih, dok. Kira-kira ya, apakah tetap wajib dilanjutkan? Dan kira-kira itu sampai usia berapa ya, dok, yang wajib dilakukan untuk imunisasinya? Jadi 1 tahun ke atas itu masih ada varicella sama hepatitis A loh, Ma. Ada MMR. Sudah diberikan? Sudah diberikan. Oh, itu kalau wajibnya sampai usia berapa sih, dok? Kalau misalnya untuk imunisasi dan vaksin itu? Kalau wajib itu maksudnya dasar ya. Kalau dasar kan sampai setahun ya. Tapi ternyata masih ada banyak yang harus dan bisa diberikan. Ya, cuma mungkin karena belum difasilitasi oleh pemerintah, maka harus difasilitasi oleh orang tua. Dan apakah semuanya itu wajib? Sebisa mungkin semuanya diberikan. Dan apakah semuanya penting? Ya penting lah. Gitu. Oke, kalau misalnya nggak penting nggak ada ya dok ya imunisasinya ya. Program. Oke. Nah dok, ada lagi nih dok dari Mama Ayu. Kalau misalnya vaksin influenza wajib nggak ya dok ya? Kalau misalnya nggak vaksin influenza, apakah nggak apa-apa? Jadi gini mah, kita itu memberikan imunisasi itu kan salah satu tujuannya adalah memberikan kekebalan pada anak. Karena kalau diberikan, anak kita itu jarang-jarang sakitnya. Kalaupun apes kena sakit, sakitnya nggak benar. Jadi apakah wajib? Kalau wajib nggak wajib, menurut saya ya wajib. Mau kita kan harus memberikan perlindungan yang optimal pada anak. Dan apakah kalau diberikan nggak apa? Ya nggak apa-apa. Mau karena itu vaksinnya belum difasilitasi oleh pemerintah, maka orang tua yang memfasilitasi. Tapi kalau saya berusaha sebagai seorang dokter anak dan sebagai seorang ibu, kalau yang berkaitan dengan imunisasi atau kesehatan anak adalah alangkah baiknya jika dijadikan prioritas. Kalau memang ada upaya untuk memberikan kekebalan pada anak, ya diupayakan nabung-nabung dulu, nanti diprogramkan kira-kira kapan bisa diberikan ya diberikan. Oke, jadi memang ya dok ya makin kesini kan beda ya dok ya sama masa-masa dulu ya. Makin ada aja yang baru ya dok ya, ada aja itu inovasi si virus-virus itu berkembang dan memang penularan itu cepat banget ya dok ya. Apalagi kan sekarang kayak polusi di mana-mana, terus kayak pemukiman makin padat, yang memang membuat penyakit-penyakit itu jadi cepat banget untuk menularnya ya dok ya. Nah makanya apalagi kayak untuk beberapa tahun belakangan ini katanya baca-baca dan dengar untuk anak yang terkena penyakit itu kayak makin banyak ya, beda sama tahun-tahun 2015, 2016 gitu ya dok ya. Karena memang kan polusi dan segala macam itu makin banyak ya dok ya. Nah jadi buat mama kalau misalnya memang pengen menjaga si kecil, pengen memberikan yang optimal untuk si kecil, jadi langsung just aja ya Maya, kalau misalnya memang ada rezekinya, boleh nih langsung aja diimunisasi si kecilnya. Jadi memang kan lebih baik mencegah daripada mengobati ya Maya. Sekarang anak itu sering banget nih gampang tertular penyakit. Jadi kan kalau misalnya sudah diimunisasi, sudah vaksin, otomatis daya tahan tubuhnya itu akan lebih kuat ya dok ya. Insya Allah harapannya seperti itu ya, yang penting kita optimalkan yang bisa kita lakukan. Betul, yang penting kan kita sudah ikhtiar ya dok ya. Terus ada lagi nih dok pertanyaan dari Mama Heni. Nah Mama Heni ini usia babynya itu baru 6 bulan. Nah kalau misalnya sering nih terkena batuk pilek, apakah harus diimunisasi influenza dok? Jadi 6 bulan ya, 6 bulan itu bisa diberikan influenza. Kapan sih boleh diberikan influenza pada kondisi batuk pilek yang ringan, anaknya nggak rewel banget dan nggak ada demam? Monggo kalau mau diberikan influenza, vaksin influenza ya. Oke, berarti kalau misalnya dedeknya lagi batuk pilek, asalkan nggak diiringi dengan demam, berarti nggak apa-apa ya dok ya, bisa langsung imunisasi itu aman ya dok ya? Batuk pilek ringan, tidak rewel banget, tidak demam, berikan.
berikan. Oke. Nah, buat Mama Heni bisa langsung jus ya kalau misalnya babynya lagi batuk pilek atau sering batuk pilek, selama itu nggak lagi demam atau misalnya nggak lagi rewel, boleh langsung imunisasi. Atau misalnya nih dedenya udah sembuh, nah boleh nih langsung diimunisasi juga biar nanti untuk kedepannya nggak sering-sering terkena batuk pilek lagi. Harapannya gitu ya. Ya, betul. Nah, ini dok, ada lagi pertanyaan masuk dari Mama Ayu. Untuk bayi yang lahir prematur, pemberian imunisasinya bagaimana ya dok? Beratnya berapa dulu? Enggak, info kan sih dok ini. Itu ada Di sini ada. beda ya dok ya, kalau misalnya untuk baby yang prematur. Jadi kalau imunisasi yang pertama, seperti tadi saya sebutkan di awal, imunisasi pertama kan hepatitis B. Pada bayi prematur dengan berat lebih dari sama dengan 2 kilo, berikan aja, nggak ada masalah. Kalau dia kurang dari 2 kilo, ya mungkin akan ditunda sampai dia usianya 1 bulan. Oke, berarti kalau misalnya memang babynya itu prematur tapi masih 2 kilogram, berarti masih ikut jadwal seperti bayi-bayi yang lahir tidak prematur ya dok ya? Untuk hepatitis B, untuk vaksin pertama hepatitis B, sudah dijelaskan oleh IDEN. Pada bayi dengan berat lahir kurang dari 2000 gram atau 2 kilo, maka hepatitis B sebaiknya ditunda sampai dia berumur 1 bulan, ya. Tapi kalau dari 2 kilo, berikan saja. Oke, baik. Nah, untuk Mama Ayu nih dicek dulu ya untuk si kecil berat badan lahirnya itu berapa. Kalau misalnya memang masih 2 kilogram lebih, boleh langsung diberikan imunisasinya ya Mama. Tapi kalau misalnya untuk di bawah 2 kilogram, nah Mama bisa tunda dulu nih 1 bulan. Dan alangkah baiknya bisa dikonsultasikan kepada dokter dulu ya Maya. Nanti untuk pemberiannya yang tepat kira-kira ketika usia berapa atau berat badannya sudah berapa kilogram. Nah, dokter, ini ada lagi pertanyaan dari Mama Sarah dari Yogyakarta nih dok. Kalau misalnya vaksin PCV sudah 3 kali, perlukah vaksin booster? Nah, ini untuk anaknya itu sudah usia 17 bulan. Kemudian, jika anaknya ada alergi, kira-kira vaksin apa yang cocok? Jadi kalau anaknya udah 3 kali PCV, sebenarnya ada satu lagi nih Mas. Satu lagi di usia 18 bulan itu dosis keempat untuk booster. Satu lagi ada nih tambahan nih, dosis kelima, usia 5 sampai 7 tahun. Ada nih, di sini ada nih nanti. Aduh nggak kelihatan ya, sayang banget ya. Jadi PCV itu dosis keempat ada di usia 12 sampai 15 bulan. Jadi kalau 17 bulan berarti ikutnya udah pick up atau udah kejar. Terus nanti ada satu lagi di usia 6 tahun dia di daerah endemis, PCV di daerah endemis. Jadi kalau yang wajib, kalau PCV ya, udah 3 dosis udah bagus tuh mah. Tapi kalau mau diberikan untuk dosis booster, yaitu yang keempat di usia 12 sampai usia 15 bulan. Satu dosis lagi ini khusus tambahan untuk anak-anak yang tinggal di daerah endemis. Itu di usia 6 tahun dan seterusnya. Oke. Nah, dok, tadi kan sempat singgung ya, ada vaksin yang kelima untuk di daerah endemis. Boleh diinfokan nih dok, kira-kira daerah endemis itu yang seperti apa sih dok? Siapa tahu nih mama-mama kan ada yang belum tahu ya mengenai daerah endemis. Dan kebetulan anaknya misalnya sudah mau usia 6 tahun nih. Daerah endemis itu besar. Sebentar. Sorry, bukan endemis. Untuk anak dengan resiko tinggi, sorry. Yang endemis itu yang JE, untuk anak dengan resiko tinggi. Oh, resiko tinggi. Resiko tinggi itu seperti apa, dok? Dengan penyakit jantung bawaan, anak-anak dengan kronis, anak-anak dengan sakit paru-paru, anak-anak dengan sakit kronis, yang dia membuat dia rentan untuk terkena sakit gampang untuk tertular penyakit. Oke, berarti kalau misalnya untuk anak-anak yang tidak ada risiko tinggi, berarti cukup sampai booster keempat aja ya dok ya? Tadi yang aku bilang endemis itu yang JE ya. Kalau endemisnya JE kan di Kalimantan Barat sama Bali ya. Kalimantan Barat sama Bali itu JE itu difasilitasi pemerintah loh. Oh, gratis itu ya dok?
nggak gratis sih, itu kan dibayar sama pajak kita juga ya sebenarnya. Oke. Baik. Nah, Dok, kalau Boleh nggak dok? Boleh banget. boleh. Soalnya ternyata walaupun dibilangnya endemis di Kalimantan Barat sama di Bali, ternyata pasiennya di Jakarta juga ada gitu. Oh, berarti tersedia di luar tadi ya, Kalimantan dan Bali juga ya, Dok ya. Cuma kalau Nah, di luar Kalimantan Barat sama Bali ya orang tuanya yang memfasilitasi. baik. Nah, Dok, Kalau itu 4 dosis ya. 4 dosis. Oke, 4 dosis berarti sampai tadi usia 15 bulan ya, Dok ya, yang keempatnya ya. Cuman memang kalau misalnya sudah lewat itu masih bisa dikejar ya, Dok ya. Ya, namanya catch up. Dosis keempat di usia 12 sampai 15 bulan ya. Kalau anak mama udah 17 bulan, berarti jatuhnya nanti imunisasi kejar atau catch up. Dan apakah bisa? Bisa. Mantap. Ada anak-anak dengan resiko tinggi, dengan sakit jantung, sakit paru. Dia punya resiko gampang tertular penyakit, dan kalau sakit, resikonya akan menjadi sakit berat. Maka ada dosis tambahan di usia 6 tahun ke atas untuk PCV. Oke, nah Dok, ini masih ada pertanyaan lagi dari tadi dari Mama Sarah ya, Dok ya. Kalau misalnya anaknya ada alergi, ada nggak sih, Dok, vaksin khususnya nih yang cocok untuk anak alergi? Sebenarnya semua vaksin boleh diberikan ke anak-anak. Cuma ini influenza ya. Influenza itu pada anak yang alergi terhadap telur dan dia pernah anafilaktik atau alergi berat. Jadi bukan alergi yang cuma gatal-gatal doang atau ruam-ruam doang. Dia sampai pada alergi yang berat, sampai sesak nafas, sampai dia pingsan, sampai saluran nafasnya bengkak, atau mungkin dipertimbangkan untuk alergi telur dengan manifestasi yang berat. Shock anafilaktik untuk pemberian vaksin influenzanya itu agak tidak bisa diberikan ya. Atau mungkin pemberiannya ditunda. Oke, baik. Nah, ini untuk mama yang memang si kecilnya punya alergi, sebetulnya nggak perlu khawatir ya, Ma ya. Ternyata untuk semua vaksin dan imunisasi itu bisa diberikan oleh anak yang alergi. Cuma kalau misalnya si kecilnya ini alergi telur atau alergi yang parah sampai sesak nafas, itu nanti bisa dikonsultasikan ke dokter andalan mama ya. Jadi nanti bisa disesuaikan dengan kondisi kecil saat ini. Gitu. Nah, nih Dok, ada lagi Dok pertanyaan. Ini banyak banget Dok nih pertanyaan. Berarti memang pada malam hari ini mama-mama antusias ya Dok ya untuk menonton live kita. Karena memang untuk temanya ini bagus banget ya Dok tentang imunisasi. Karena kan tadi imunisasi ada banyak banget dan memang ada aja gitu ya pertanyaan-pertanyaan yang memang mama-mama penasaran. Nah, contohnya nih Dok, ada dari Mama Hesti. Anaknya ini 3 hari yang lalu imunisasi DT di sekolah dan sekarang bekas suntikannya itu masih merah dan bengkak. Nah, kira-kira diapain nih, Dok? Kompres, Ma. Kalau memang sakit sekali bisa diberikan anti nyeri atau analgetik. Paling aman paracetamol. Sinyalnya aneh. Oke. Selain kompres tuh diapain lagi, Dok, kira-kira? Ada dikasih kesalut gitu atau gimana? Kalau pemberian terapi lain, misalnya dia mati bengkak atau nyeri tidak tertahankan, saran saya sih konsul dulu ya. Oke, baik. Nah, Dok, kita lanjut lagi ya ke pertanyaan berikutnya. Ini ada dari Mama Ira. Nah, Dok, ini mau tanya, kalau misalnya imunisasi DPT-2, kira-kira itu selalu bikin demam nggak sih, Dok? Ya, Dok? Halo? Halo. Nah, ya Dok, ini ada lagi nih Dok pertanyaan. Imunisasi DPT-2 apakah selalu bikin demam, Dok? Nggak selalu. Nggak selalu. Jadi ada beberapa. Nggak selalu. Jadi ada beberapa pasien yang disuntik demam, ada juga yang nggak demam. Tapi kembali lagi, Mah, demam itu kalau pasca imunisasi kan sebenarnya harusnya bukan hal yang membahayakan ya. Itu adalah tanda bahwa sistem imun anak sedang membentuk kekebalan spesifik terhadap penyakit tersebut, ya.
Oke, nah itu berarti mama gak usah khawatir ya. Sebenarnya demam itu adalah respon tubuh di mana memang tubuh itu lagi melawan virus-virusnya nih, Ma. Jadi memang ada demam gitu. Sama halnya kayak misalnya kita ya, kalau kita orang dewasa, kalau misalnya mau sakit nih, mau pilek atau mau batuk, nah biasanya kan kadang suka ada muncul-muncul demam, muncul panas ya dok ya. Itu kan memang salah satu respon tubuh kita terhadap si virusnya tadi gitu. Nah dok, sebenarnya ada nggak imunisasi anti demam? Sebenarnya imunisasi yang di vaskes sama yang di rumah sakit itu ada yang dibilang di rumah sakit tuh biasanya tuh, yang dibilang anti demam itu kan. Nah, Kalau saya pribadi nggak pernah berani bilang anti demam, selalu bilang janjinya sih 90% nggak demam, Mak. Tapi 10% demam, tergantung dan kembali ke anak masing-masing. Sistem imun dan kekebalan dari anak itu. Jadi okay. apakah masih ada peluang untuk demam, Dok? Masih, walaupun peluangnya itu lebih kecil. Oke. Nah, kira-kira untuk kualitas vaksinnya itu sama nggak sih dok antara yang tadi itu yang katanya anti demam dan yang vaksin biasa? Insya Allah sama. Tetap Yang sama. penting Oke, nah ini dok memang dari tadi nih Tania baca memang banyak banget nih ya yang nanyain masalah demam. Nah jadi ya buat mama sekali lagi nggak perlu khawatir, nggak perlu risau, nggak perlu gundah karena untuk demam itu adalah respon alami tubuh ketika tubuh sedang melawan virus. Jadi yang namanya tadi ya vaksin kan dimasukin virus yang memang virusnya sudah dilemahkan. Jadi si virus itu nggak kuat mah. Jadi memang virusnya ini nggak bikin penyakit ya gitu. Jadi kayak untuk memperkenalkan aja lah ke tubuh kayaknya misalnya nih masuk nih misalnya virus influenza. Jadi kan tubuh itu otomatis langsung kenal, oh ternyata virus influenza ini yang seperti ini ya. Nah, jadi nanti kalau misalnya nih ke depannya si kecil terkena virus influenza yang lebih kuat, nah tubuh itu sudah hafal, sudah kenalan sama yang namanya virus influenza yang mana nantinya si tubuh itu akan lebih kuat untuk uh, menyerang si virus influenza tadi sehingga si dedenya jadi nggak gampang sakit gitu ya Maya. Jadi mama nggak perlu khawatir nih untuk masalah demam kalau misalnya si kecil habis imunisasi atau vaksin. Nah dok, ada lagi nih dok pertanyaan. Ini dari Mama Fitri. Dok, saat ini kan lagi ada pekan imunisasi DT dan TD usia SD. Kalau dulu pas bayi kan biasanya hanya suntik dosis 1 dan 2 aja. Dan belum booster. Nah ini bisa langsung ikut DT untuk usia yang 7 tahun atau gimana dok? sorry, waktu Bali udah pernah ikut apa enggak? Waktu bayi hanya suntik dosis 1 dan 2 aja. Waktu dia udah SD ada program dari pemerintah di sekolah ikut, harus ikut. Wajib ya dok ya. Berarti nggak masalah ya dok ya meskipun hanya baru booster 1 dan 2 aja. Oke, nah ini untuk mama-mama yang punya si kecil yang usia SD, kalau misalnya di SD-nya ada imunisasi, mumpung gratis macus langsung ikutan aja ya Maya berarti. Oke, nah dok ini kira-kira berapa lama kekebalan tubuh setelah menerima vaksin tertentu? Maksudnya gimana tuh? Berapa lama kekebalan tubuh terhadap kalau diberikan sesuai dengan dosis anjuran dan mendapatkan booster, harapannya ya sepanjang anak itu hidup. Oke, oke, berarti memang tadi ada konsepnya ya, yang imunisasi atau vaksin itu kan dia memperkenalkan virus ke tubuh ya, biar supaya tubuhnya itu kenal nih sama virus-virusnya. Jadi harapannya meskipun vaksinnya itu dari masih bayi atau usia 6 bulan, tapi nanti ketika sudah dewasa, sudah punya anak lagi, sudah kakek-kakek, nenek-nenek, nah tubuh itu akan tetap hafal nih mas sama virus tersebut. Jadi kalau misalnya tiba-tiba terserang oleh virus tersebut, nah otomatis tubuh kita sudah siap melawan gitu. Meskipun memang vaksin itu hanya ada pada usia tertentu ya Maya, ya kecil, tapi itu bisa berlangsung atau melindungi tubuh kita hingga seumur hidup ya dok ya. Oke dok, ini ada lagi yang nanya dok, bagaimana membedakan reaksi ringan, reaksi serius yang membutuhkan penanganan ketika imunisasi? Reaksi
reaksi serius. Ya kira-kira jadi kalau dia demam ringan tapi hidrasi atau minumnya masih bagus, makan masih oke, berarti kan termasuk ringan ya. Biasanya nanti 3 hari itu hilang. Tapi kalau disertai dia lemes, setiap masuk minum atau setiap masuk makan dia muntah, mungkin disertai diare yang profus sampai anaknya lemes, ada tanda dehidrasi, atau mungkin tiba-tiba ada demam yang sangat tinggi sehingga menginduksi kejang atau anaknya kejang, dan kita harus kontrol. Dan disampaikan bahwa anak saya beberapa hari yang lalu baru imunisasi. Apakah ini manifestasi atau kipi dari imunisasinya, atau memang anak saya kebetulan lagi sakit pas bareng sama pasca imunisasi. Oke, berarti kalau, oh iya dok, tadi kan demam ya dok. Ya tuh kira-kira sampai berapa derajat sih dok yang harus langsung butuh penanganan? Biasanya di atas 38,5 itu anak mulai nggak nyaman sih. Kalau di atas 38,5 monggo mau diberikan penurun panas. Tapi kalau di bawah itu berikan banyak minum, pakai baju yang tipis-tipis aja, nyamankan anak, dah cukup. Sama pantau suhu. Berarti kalau misalnya masih 38 ke bawah itu diberi turun panas itu apa ya dok? Kalau 38,5 ke atas nih, biasanya udah nggak nyaman nih, kasih aja penurun panas, itu oke, sesuai dengan dosis. 4 jam boleh diulang. Oke. Tapi kalau di bawah 38,5 biasanya sih dia nggak ada masalah gitu, maksudnya masih nyaman-nyaman aja. Ya udah, hidrasi diperbaiki, kasih banyak minum gitu ya, pakai baju yang tipis-tipis aja biar panasnya cepat keluar, dinyamankan ya. Oke. Berarti nih buat mama kalau misalnya si kecil dan misalnya rewel banget nih, nggak mau berhenti, ya bisa dicek tuh ya Maya untuk suhu badannya si kecil. Nah khawatirnya memang suhu badan itu 38,5 ke atas. Nah, tersebut boleh nih mama langsung berikan obat penurun panas gitu ya. Nah dok, ini adalah yang apa perbedaan antara vaksin aktif dan vaksin pasif? Pasien aktif Ya, sama pasien pasif. Nah, cara gampangnya gini aja deh, vaksin hidup sama vaksin mati gitu aja. Kalau vaksin hidup itu kita masukin virus atau bakteri yang dilemahkan. Contoh, BCG, BCG, rotavirus, varicella. Selain itu semua vaksin mati. Jadi dia itu hanya bagian dari si virus atau si bakteri. Misal flagelnya atau salah satu part atau bagian dari tubuh si virus atau si bakteri, itu vaksin yang pasif. Mungkin yang dimaksud dengan vaksin mati itu vaksin pasif. Jadi dia isinya bagian atau part dari virus atau bakteri. Itu mungkin yang disebut vaksin pasif atau vaksin mati. Tapi yang hidup aktif itu kita masukin virus atau bakteri yang udah dilemahkan ya, kayak tadi itu BCG, OPV, terus rotavirus, terus campak, terus vaksin varicella, itu vaksin aktif atau vaksin hidup gitu lah biar gampang. Kalau pas vaksin pasif, dia vaksin mati, artinya dia itu hanya part atau bagian dari tubuh si kuman atau si virus. Contohnya apa dia di luar tadi itu. Oke, berarti perbedaannya di virusnya aja ya dok ya. Yang aktif berarti virusnya masih hidup, cuman dia lemah ya dok ya. Kalau misalnya vaksin pasif, virusnya itu udah mati, jadi cuma kayak bagian-bagian tubuh virusnya aja nih yang masukin. Oke, dok ini ada lagi tambahan. Kan ini kan vaksin kan ada ya vaksin tambahan atau vaksin booster. Kenapa sih dok itu harus diberikan juga? Harus, kenapa? Karena booster itu tujuannya untuk mempertahankan titer atau potensi dari si vaksin. Jadi harapannya dengan di booster, kekebalannya akan kembali ke titer yang optimal. Ya. Oke. Jadi mungkin kalau kayak PCV tadi ya, 3 dosis sudah bagus nih. Tapi selama anaknya bertumbuh, makin tambah usia, mungkin titernya akan turun. Nah dengan booster kita kembalikan lagi ke keadaan yang optimal untuk pencegahan terhadap infeksi tersebut. Oke, baik.
baik Mas, sama ya Maya, kayak kemarin kita vaksin COVID ya, itu kan ada vaksin booster 1, booster 2 yang memang tujuannya itu untuk mengoptimalkan kembali ya dok ya, berarti untuk kondisinya tubuh. Nah ini dok, ada lagi pertanyaan berikutnya. Ini dari Mama Nurul. Apa perbedaan imunisasi? Oh, ini sudah ditanyakan ternyata. Nah, ini ada pertanyaan lagi dok, rekomendasi tambahan apa saja? Rekomendasi tambahan apa yang direkomendasikan di klinik kehamilan sehat? Nah, ini dari klinik kehamilan sehat ada rekomendasi vaksin atau imunisasi apa nih kira-kira? Bagus di anak. Jadi kalau rekomendasi semua vaksin yang sudah terjadwal oleh IDAI semua rekomendasi Mam. Tergantung usianya. Jadi usianya dia datang berapa? Misalnya dia usia 6 bulan. Vaksin dasar udah dok di vaskes. Oh ya udah oke ketambahan influenza ya. Atau mungkin dia datang di 12 bulan. Vaksin dasar udah dok sampai 9 bulan sudah gitu. Terus kalau umur setahun apa dok yang bisa ditambahkan selain vaksin dasarnya? Ya mungkin varicella dan hepatitis A. Oke. Kan sebetulnya ya kalau misalnya mau vaksin itu kan harus dalam kondisi sehat. Kalau misalnya nih dok, kan beberapa anak kan memang ada yang berat badan kurang, kan harus diberikan penanganan khusus sih biasanya, kayak misalnya untuk anak-anak yang kurus atau yang berat badannya itu di bawah garis merah, tapi sebetulnya sudah jadwal imunisasi, apakah boleh tetap diberikan dok? Dan keadaan kalau anak-anaknya agak kurus atau gizi kurang atau gizi buruk malah seharusnya imunisasinya nggak boleh skip karena anak-anak tersebut punya resiko untuk tertular lebih mudah sakit daripada anak-anak yang gizinya baik. Oke, berarti nggak masalah ya dok ya kalau misalnya untuk anak berat badannya kurang itu selama anaknya tadi ya nggak demam, nggak sakit yang lain boleh langsung diberikan aja ya. Oke. Nah dok, apakah anak usia 3 tahun sudah boleh diberikan tadi vaksin 3 tahun ke atas nih dok, boleh nggak diberikan vaksin flu Singapura? Kan tadi kan katakan dari sampai 3 tahun. Nah, kalau 3 tahun ke atas nih dok, boleh kasih tadi vaksin flu Singapura? Kalau saran saya mau sesuai dengan rekomendasi 6 bulan sampai 3 tahun. Oh, berarti kalau untuk 3 tahun ke atas itu nggak bisa ya dok ya? Rekomendasinya sampai 3 tahun. Jadi kalau usia 4 tahun ya nggak bisa. Berarti kalau misalnya untuk mengantisipasi nih supaya si kecilnya nggak gampang terkena Singapura, berarti kayak dari makanan sehari-hari aja ya, berarti untuk meningkatkan imunitas tubuhnya ya. Terus kebersihan, PHBS dan cuci tangan, pakai sabun sama air mengalir. Terus kalau lagi wabah gitu ya banyak banget pasien flu Singapura atau cuaca yang nggak bagus kayak gini, hindari tempat-tempat ramean karena kan dia gampang banget menular tuh apalagi di tempat-tempat yang padat atau rame misalnya kayak playground gitu biasanya ada pasien flu Singapura tuh seminggu yang lalu udah habis ulang tahun temen di playground Delala ya, salah satu ada inkubasi itu kan anak sehat-sehat aja ya. Nah di tempat-tempat yang padat banyak anaknya itu gampang banget tuh penularan Delala. Kebetulan anak ini lagi daya tahan tubuh lagi turun, jadi dia mudah untuk terinfeksi atau Oke, nah dok, banyak ya dok yang mama-mama usia 3 tahun ke atas dan memang baru tahu nih ternyata ada vaksin flu Singapura. Nah kira-kira untuk membedakan nih dok ciri-ciri antara flu Singapura dan flu biasa dan penanganannya itu kayak gimana, boleh bantu jelaskan? Kalau flu Singapura itu khasnya adalah dia ada ruam-ruam merah di tangan, kaki, sama mulut. Kenapa anak-anak flu Singapura itu kalau lesinya pas banyak di mulut, dia nggak bisa makan, nggak bisa minum benar. Variabelnya banyak dan itu punya resiko dehidrasi. Makanya kadang-kadang kita merawat anak-anak
flu Singapura itu rawat inap itu karena dehidrasinya. Sebenarnya kalau virusnya itu sendiri bisa sembuh dengan daya tahan tubuh, karena prinsipnya virus itu kan sembuh dengan daya tahan tubuh, maka perbaikilah daya tahan tubuh gitu ya. Virus kan prinsipnya seperti itu, jadi bukan diberikan antibiotik atau yang lainnya, tapi perbaiki daya tahan tubuh. Makan yang sehat, minum yang banyak, berikanlah vitamin untuk memperbaiki daya tahan tubuhnya. Harapannya dia bisa kuat, bisa melawan virusnya. Tapi untuk melewati masa sakit, anak-anak di Singapura itu kan banyak ruang-ruang atau penting-penting atau sariawan di mulutnya. Nah itu yang membatasi dia untuk makan sama minum, terutama minum. Nah ini yang bikin kadang-kadang mereka jatuh ke kondisi dehidrasi. Kalau udah dehidrasi, bisa masuk asupan per orang, akhirnya dirawat ini. Kalau flu yang biasa ya jelas pasti nggak ada ruang-ruang merah di tangan, kaki, sama mulut. Oke, berarti memang yang langsung dikenali adalah ruang ya dok ya, terutama di daerah mulut. Nah, ini mama warning nih langsung bawa ke vaskes ya mama, jangan nanya-nanya dulu nih di telepon, ma ada nggak nih anaknya kira-kira ruam, gimana ya cara mengatasinya. Nah itu kelamaan ya dok ya, harus langsung bawa ke vaskes terdekat. Dok, tadi kan untuk yang flu Singapura itu kan ya 3 tahun ke atas kan nggak boleh ya. Nah kalau tadi untuk vaksin cacar monyet kira-kira gimana dok? Kalau sampai hari ini itu hanya diberikan kepada kelompok risiko tinggi ya. Ya pasti orang-orang yang kontak dengan pasien cacar monyet, satu itu tenaga kesehatan di garda terdepan, petugas laboratorium yang bersinggungan langsung dengan sampel atau spesimen untuk penegakan diagnosis cacar monyet. Kalau pada anak-anak rasanya tidak ya, karena memang itu hanya diberikan pada kelompok risiko tinggi. Oke, berarti memang ini ya untuk resiko tinggi ya, jadi enggak terputus sama usianya ya, usia berapa. Tadi ada resiko tinggi kayak habis kontak sama pasien cacar monyet atau yang lainnya itu baru bisa vaksin ya dok ya. Petugas kesehatan, petugas lab. Petugas lab. Oke. Nah nih buat mama di rumah, kebetulan kita masih punya waktu 5 menit lagi. Nah buat yang mau tanya-tanya nih seputar imunisasi, atau kebetulan nih anaknya ada yang baru habis imunisasi, boleh langsung tanya aja di kolom komentar ya Maya, karena nanti untuk 3 orang yang beruntung akan Tania kasih hadiah, yaitu voucher untuk konsultasi di kehamilan sehat senilai total Rp600.000. Jadi buat mama yang memang masih punya pertanyaan, boleh langsung diketik di kolom komentar dengan format nama, usia, domisili, dan pertanyaan. Nah gitu ya Mah. Karena nih mumpung ada dokter Puspita nih ya, spesialis anak loh, kapan lagi nih nanya-nanya gratis. Biasanya kan kalau misalnya ke DSA kayak gitu kan butuh waktu, belum booking segala macam ya Maya. Jadi kalau misalnya mama punya pertanyaan langsung aja cus tulis di kolom komentar nama, usia, domisili, dan pertanyaan. Nah dok ini sambil nunggu, siapa tahu masih ada yang mau nanya. Nah ini Tania mau nanya sendiri nih dok, kan tadi di kehamilan sehat itu kan tadi ada vaksin Singapura dan vaksin sampai usia 18 itu ada ya dok? Lengkap, komplit. Lengkap, komplit. Nah itu ada di seluruh kehamilan sehat dok, di cabang manapun itu ada ya? Yang penting sebelum waktu reservasi kabarin mau vaksin apa. Kita siap. Oh gitu, tapi kalau misalnya mau konsul-konsul dulu dok, itu boleh? Kayak misalnya Boleh. usia 1 tahun ke atas nih bingung mau vaksin apa, itu tanya boleh? Boleh. Sekalian pemantauan tumbuh kembang. Oh. Boleh dong. Boleh banget, bagus itu mas. Tanya-tanya telepon WhatsApp atau di Instagram bisa dok? Kalau pemantauan, karena kita kan lihat anaknya. Kita lihat anaknya, periksa anaknya, terus kita plotting berat badannya, panjang badannya di grafik pertumbuhan. Terus kita nilai pakai Denver. Jadi kita lihat nih ada 4 aspek. Jadi langsung nanti anaknya kita uji, misalnya anaknya udah masukin balak-balak ke dalam cangkir belum, terus udah duduk tegak belum, itu kan harus pegang anaknya dong. Oh berarti memang bagusnya langsung datang, tanya langsung konsultasi ya dok ya, baru nanti kalau misalnya habis konsultasi dengan kecil baru nanti dijadwalkan gitu ya dok ya.
Oke. Tujuh. Nah, dokter, ini kebetulan sudah tidak ada yang bertanya nih, dok. Berarti untuk penjelasan malam hari ini udah bagus banget. Mama-mama udah pada ngerti, udah pada tercerahkan ya, dok ya. Jadi Sinyalnya Pak Semangat. yang malam ini nonton live Halo Bu Kehamilan Sehat, berarti nggak perlu ragu lagi ya Maya untuk imunisasi dan vaksin kecil. Oke, kira-kira dok ada pesan-pesan gak nih dok atau kesimpulan untuk mama-mama? Kesimpulan ya, jadi imunisasi itu adalah hak semua. Sebagai orang tua haruslah memberikan anak, ya pastikan anak mendapatkan imunisasi sesuai dengan usia dan sesuai dengan dosis. Kalau memang anjurannya 3 dosis, berikan sesuai dengan jadwal imunisasinya. Terus lakukanlah imunisasi di paskes dengan tenaga kesehatan yang memang baik, kemudian dan sebelum diberikan imunisasi pasti petugas kesehatan akan memastikan bahwa anaknya diimunisasi sehat dan layak untuk diimunisasi. Jadi jangan takut sama demamnya atau kejadian pasca imunisasi. Tidak semua anak akan demam pasca imunisasi dan tidak semua anak akan kena TB dan tidak semua TB itu juga dan tidak semua anak itu sama. Jadi yang saya mau tekankan di sini adalah ini salah satu ikhtiar ayah bunda, mom and dad untuk memberikan kekebalan yang baik untuk anak, untuk tumbuh kembang yang optimal dan untuk kesehatan anak sekarang dan selanjutnya. Jadi berikanlah imunisasi, harus berikanlah anak hak imunisasi. Itu ya. Oke, nah ini tadi imunisasi adalah hak anak. Nah, tuh kita sebagai orang tua berikan yang terbaik dan untuk jadi buat mama-mama yang di rumah atau buat papa juga nonton live malam hari ini, jangan takut, jangan khawatir mengenai imunisasi dan vaksin karena memang tujuannya adalah untuk kebaikan si kecil gitu. Oke, untuk Dokter Puspita, terima kasih waktunya pada malam hari ini. Ilmu yang sudah diberikan yang untuk Tania, untuk mama di rumah dan untuk mama dan papa yang hari ini kasih banyak meluangkan waktunya. Mohon maaf apabila Tania dan dokter ada salah kata. Sampai bertemu pada live kita berikutnya. Selamat malam. Terima kasih dokter. Mama papa. Bunda sekalian, sehat selalu. Selalu. Selamat. Bye.